Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kemarin kita udah bisa belajar if ya kan? Kita juga udah belajar cash-cashan di gimana caranya kalau misalkan ngebanding antara cash sama rata-rata pengeluaran. Oke, lanjut. Nah, kita nemu permasalahan nih. Gimana kalau misalkan kita dapat duit gitu, bukan cuma pengeluaran doang. Ya, kalau sekarang kan sini kita juga cuma hanya total ini cuma total pengeluaran aja nih. Pengeluaran. Kita nggak punya total uang yang didapetin. Bisa sih sebenarnya kita ini tinggal ubah aja sih, kita dapat uang, misalkan dapat uang 500 tambah 500, dapat 700 tambah 700. Kan nggak praktis gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita masukin aja di daftar transaksi. Ya nggak? Hanya yang jadi masalah selanjutnya adalah gimana caranya ngebedain antara daftar transaksi yang pengeluaran dan pemasukan. Dan lagi kalau misalkan kalian seperti saya pengen masukin investasi juga di dalamnya, itu kan beda juga jenis transaksinya. Investasi kan kayak lebih, ya kalian ngeluarin uang, tapi kan uang itu nggak hilang gitu. Kalian tetap punya yang namanya aset, ya kan? Nah, salah satu caranya adalah dengan kategori. Jadi nanti kita bisa ngejumlahin berdasarkan kategori gitu. Gimana caranya? Saya tunjukin. Pertama-tama kita bikin dulu nih insert row, insert column, maaf. Insert column. Nah, insert column ini ya, kita bakal jadiin kolom ini jadi kolom kategori. Jadi misalkan Spotify sama Netflix, kolomnya kolom kebutuhan entertainment misal. Kalau misalkan kangkung ayam kayak gini belanjaan gitu ya kan. Nah, gimana caranya nih bikin kategori di sini? Nah, ada yang namanya di sini jenis kategori aja. Kategori. Oke. Ada yang namanya data validation. Nih, kita ke sini. Data validation. Nah, data validation itu nanti jadinya bakal kayak gini nih contohnya ya. Nah, nih jenis transaksi. Bakal jadi kalian bisa klik terus bisa nge-search misalkan gaji gitu kan. Nah, caranya kalian butuh list atau range yang nanti isinya itu adalah kategori. Kategori itu sendiri hal-hal yang bisa di-search. Nah, kita bikin dulu berhubung di sini udah agak crowded gitu ya. Kita pengen misahin antara raw data atau data yang mentah sama data olahan kita. Jadi saya bakal pindahin ke sheet 2, di rename daftar transaksi. Terus di sini saya jadiin data analisis gitu. Analisis. Nah, ini delete aja gampang, nanti bisa ditambahin. Nah, oke. Jadi saya bilang kita bikin dulu kategorinya ya kan. Kita tulis di sini kategori transaksi. Oke. Kategori transaksi saya copy paste aja ya. Nah, seperti ini. Saya pengen kategori transaksinya itu copy dari demo biar cepet. Kategori transaksi seperti ini ya kan. Terus gimana? Nah, balik lagi ke yang tadi. Kolom semuanya kalian boleh sampai bawah terserah, mau diginiin juga boleh. Ke data terus data validation. Nah, di sini tinggal masukin kriterianya tadi, masukin range yang mau dijadiin tempat nge-search semua tadi. Oke. Saya pengen reject import biar rapih. Kalau show warning dia cuma nanti saya jelasin. Kalau reject input bener-bener nggak bisa. Nah, gini. Udah deh. Nah, udah kan? Kalian bisa nge-search misalkan di sini Spotify saya jadiin hiburan gitu. Netflix juga hiburan, APL saham, baso belanja gitu kan. Nah, gimana kalau kita pengen masukin kategori baru? Kategori baru misalkan traktiran, misal traktiran. Nah, dia bakal nge-reject tadi, makanya beda reject input sama show warning itu bedanya. Ini bener-bener nggak bisa kalau kalian mau nambahin kategori, tambahin dulu di sini, ulang data validasinya,
baru ke sini gitu. Oke. Saya masukin dulu datanya. Udah, kita udah masukin kategorinya. Sekarang gimana caranya kita ngejumlahin transaksi sesuai kategori. Misalkan gaji, saya pengen ngejumlahin semua transaksi yang gaji aja, jajan-jajannya, belanja aja. Nah, ada yang fungsi namanya sum if. Nah, sum if ini tugasnya tadi dia bakal ngelihat satu data. Misalkan di sini ya gaji, dia pengen ngeliat nih di sini gaji aja. Yang mana gaji dia bakal ngejumlahin itu. Kalau bukan gaji dia nggak bakal dijumlahin ke si data akhirnya. Saya contohin ya, misalkan di sini range-nya adalah data atau sumber data awal yang pengen dicari. Range-nya ada di sini. Bukan, kategori C2 sampai C gitu kan. Kriterianya itu tadi harus sama dengan apa? Saya pengen sama dengan gaji kan, makanya saya bilang sel yang di bawah biar nanti tinggal tarik ke bawah gitu. Terus sum range-nya kolomnya harus mana yang ditambahin, karena kan bisa aja tadi kalau misalkan jajan kita bukan nambahin jajan ya kan, kita nambahin si angka jumlah transaksinya gitu. Sampai dengan F ke bawah semua. Enter deh. Udah. Tinggal tarik ke bawah. Nah, beres. Hanya ada masalah. Nih, kalian bisa lihat C-nya berubah tuh. C2, C3, C4, C5. Padahal kita pengen tetap masukin C2 gitu kan. Baris pertama, baris kedua kita nggak pengen belanja, tetap aja ngecek baris kedua, baris pertama. Nah, itu masalahnya ada yang tadi di awal di notasi A1. Ketika kita menggunakan tarik ke bawah itu, si kolom yang atau baris sel yang kita tunjukin juga ikut ke bawah kan. Nah, gimana cara biar itu nggak terjadi? Nah, ada satu notasi baru di notasi A1 namanya $sign. Nah, $sign ini bilang apapun yang di depan $sign jangan diubah. Jadi misalkan di sini $sign C, berarti udah C aja. Mau saya tarik ke bawah, mau saya tarik kemanapun, kalau depan $sign nggak berubah. Kalau misalkan saya tambahin di sini $sign 2, berarti C sama 2-nya nggak bakal berubah. Mau saya tarik kemanapun nggak bakal berubah. Kalau misalkan gini aja, C-nya boleh berubah. C-nya bisa jadi D, jadi E, jadi F, boleh. Tapi 2-nya jangan berubah gitu. Jadi tugasnya $sign itu bilang ketika saya ngelakuin penarikan itu ke bawah, jangan diubah. Khususnya kasus ini karena data sumbernya mau jajan, belanja, hiburan, transaksi apapun, sumber datanya tetap sama kan, tetap dari awal sampai akhir semua kolomnya. Makanya saya pengen ini si $sign-nya di semuanya. Begitu. Termasuk sama F si sumber data yang harus dihitungin juga. Udah, tinggal di copy ke bawah. Nah, baru ada yang isi kan, tadi ada yang kelewat karena si hiburannya dia nge-skip Spotify. Udah, sekarang jumlah kategori gitu ya, jumlah transaksi deh, jumlah transaksi per kategori gitu biar jelas. Nah, udah, kita sekarang bisa dapet sekarang ada permasalahan baru, yaitu iya kita udah kategoriin tapi kita nggak tahu nih, kita butuh kategori yang lebih besar lagi kan. Apakah jajan sama belanja bisa dimasukin ke kategori yang sama? Bisa ya kan, tadi pengeluaran. Tapi kan gaji sama jajan beda. Nah, gimana caranya kita butuh kategori baru yang bisa mengakumulasi kategori ini. Jadi istilahnya kategori-kategori supaya kita bisa ngelakuin yang tadi. Kita bisa ngelakuin di sini mah ada net worth, ada cash ya kan. Terus kita juga bisa ngepresentasiin di pengeluaran itu sumbernya dari mana aja ya kan. Makanya kita butuh kategorinya kategori. Nah, saya namain jenis transaksi. Gimana caranya? Gampang. Kita ngelakuin yang tadi, kita mengkategorikan, tapi kita ngelakuinnya di kategori ini. Jadi pertama-tama tambahin dulu row-nya.
insert kolom, bukan row, insert kolom, terus kita masukin jenis transaksi gitu kan. Di sini berarti jenis transaksi. Nah, kita masukin, saya pengen masukin yang sama aja ya. Nah, saya masukin kategori saya. Sekarang tinggal mengkategorikan kategori. Jangan lupa data validasi, range-nya dari mana, dari sini sampai sini. Oke. Save, terus kalian kategoriin sendiri. Nah, saya saranin kalau misalkan pengeluaran semua gitu berdekatan ya, jangan dipisah-pisah. Jadi misalkan pengeluaran terus investasi terus pemasukan, nanti bakal ada sesuatu yang ribet kalau misalkan kalian ngelakuin kayak gitu. Terus kalian bisa nambahin kategori sebanyak apapun terserah, terus kalian bisa nambahin jenis transaksi apapun terserah, silahkan. Kalau itu berarti sesuatu nanti pada penjumlahan akhirnya, terus kalian mau breakdown lagi kategori transaksinya, misalkan hiburannya ada hiburan online, ada hiburan offline, kalian pengen bedain lagi, silahkan tinggal dilakuin aja. Konsepnya sama, tinggal tambahin lagi aja, tambahin ke bawah data. Sekarang tinggal jumlah transaksi, berarti sekarang kita udah kelompokin, tinggal ngejumlahin. Gimana caranya? Kayak tadi, pakai SUMIF. Jumlah transaksi per jenis. Nah, SUMIF range-nya ini sampai sini. Terus kriterianya ada di sini, terus sum range-nya ini sampai sini. Jangan lupa $sign, ini sama, itu beda, ini sama. Save, tinggal tarik ke bawah. Nah, mantap. Nah, udah. Sekarang tinggal kita ngolah gimana caranya. Kita udah punya total, kita pengen tadi saya pengen cash. Cash itu adalah uang yang saya bisa belanjain sekarang, yang itu tidak termasuk investasi. Terus saya butuh net worth juga. Net worth itu cash saya, uang yang bisa saya habisin plus aset. Sama saya juga butuh pengeluaran udah ada kan, pengeluaran udah jelas di sini. Nah, ya kan, kita pengen cash, terus kita pengen net worth, terus kita juga pengen pengeluaran nggak apa-apa lah, di sini aja gitu. Cash itu adalah pemasukan dikurangi pengeluaran ditambah investasi, ya kan? Karena kita udah ngebelanjain gitu, kita ngeluarin si uang itu, walaupun investasi kita net worth kita nggak berkurang gitu. Sedangkan kalau net worth itu adalah pemasukan tapi dikurangi pengeluaran, ya kan? Sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran ditambah investasi. Ini pengen saya jadiin gini aja. Nah, gitu. Save. Terus pengeluaran ya udah sama dengan sini aja. Nah, dah beres. Ini jadiin $. Sip. Tuh, duit kita sekarang minus. Tambahin di sini dikit. Gaji satu $3.000 aja. Ditarik ke bawah. Sip. Nah, dah. Cashnya minus. Oh, investasinya saya gede. Emasnya lupa. Gajinya 5.000 dah. Nah, kita dah. Ya. Dah. Ya Allah, masih miskin aja nih. 7.000 dah. Nah, gitu dah. Sip. Saya punya duit sekarang dah.
Net worth saya tetap sekitar 6 ribuan. Walaupun saya cuma punya cash 1.500 karena kan tadi banyak emasnya saya belanjain. Saya nggak punya cash itu tapi saya punya aset gitu kan. Ya udah segitu dulu. Recap sedikit, kita udah belajar kategori atau data validasi ya kan, tadi yang bisa kita nambahin drop down menu ini. Terus juga kita udah kategori dengan hal yang sama dengan data validasi. Terus kita berhasil bikin jumlah transaksi atau jumlah si uangnya yang dikeluarkan itu per kategori transaksi dengan belajar SUMIF. Kan tadi gimana caranya? SUMIF itu adalah fungsi yang ngejumlahin data berdasarkan kategori tertentu. Sama juga kita udah berhasil ngeluarin akhirnya uang kita sebenarnya ada berapa, cash kita berapa, pengeluaran kita berapa, sama net worth kita berapa. Oke. File ini bakal saya taruh di website saya di kitangodin.jimmyganteng.com. Kalau ini kalian ada saran, pesan, tolong komen, kasih tahu saya apa yang salah. Saya bakal berusaha memperbaiki diri. Oke? Maju terus Indonesiaku, tetap ngoding. Saya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.